Shalom sahabat Leksio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Hidup Penuh Rasa Syukur, episode kedua adalah lanjutan dari kekuatan penakluk dosa. Bagian pertama kita sudah bagikan sebelumnya tentang indikator kesehatan jiwa kita adalah bersyukur. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana bersyukur itu menjadi tameng dan pelindung serta kekuatan kita untuk menaklukkan kejahatan dan hawa nafsu. Bersyukur bukan hanya karakter Kristen yang baik, tetapi kekuatan penakluk dosa dan juga pembela kebahagiaan kita, penahan, penolong, pembela kebahagiaan kita yang paling kuat. Artinya kita harus dengan sengaja mengembangkan kebiasaan bersyukur yang sehat dan bahagia. Dan bagaimana rasa syukur itu bisa melindungi kita? Syukur itu sangat kuat, tetapi dia sangat halus. Ya ini, kalau yang tadi hawa nafsu itu kan kasar. Dia kuat tapi dia kasar, dia mau ambil, dia mau rampok. Tapi sebaliknya, antidotnya adalah bersyukur. Karena bersyukur itu kuat, tetapi dia halus. Dia tidak kasar. Syukur adalah apa yang kita alami ketika kita melihat apa yang kita terima adalah anugerah yang tidak selayaknya kita dapatkan, yang tidak selayaknya kita terima. Dari situlah ucapan syukur itu naik. Karena ini bukan sesuatu yang kita layak terima. Syukur merupakan buah dari kerendahan hati. Karena pada dasarnya tidak egois. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita. Apapun yang Dia sedang percayakan, kita bersyukur. Jadi kan gak egois. Dan kita merendahkan hati. Karena pertama ini juga datangnya dari Tuhan. Bukan fokus kepada apa, tapi kepada siapa. Kita juga tidak merasakan, berterima kasih yang sebenarnya terhadap diri kita sendiri. Jadi kita nggak bilang, oh thank you ya Markus ya, kamu sudah bekerja keras. Ya ini kan yang pikiran duniawi. Kita berpikir bahwa itu semua karena kita. Sehingga kita mau memperlakukan lebih baik lagi diri kita daripada apa yang seharusnya kita terima. Apa sebenarnya yang harusnya kita terima sebagai orang berdosa? Neraka. Kebinasaan, penghukuman dari Allah. Jadi kalau kita bisa menerima kebaikan Tuhan, kita menerima firman, kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan pencerahan firman Tuhan, kita bisa hidup di dalam roh, kita bisa mengalahkan godaan-godaan setan. Itu semua juga bukan karena kita. Jadi ada orang mengatakan you need to take care or you need to pamper yourself. Udahlah, ayolah sekarang ayolah nikmatilah dirimu. Nggak bisa. Bukan. Jangan kita meninggikan apa yang bukan diri kita. Itu sebabnya Yusuf kembali lagi sangat dipercaya sebagai kepala pengurus rumah tangga daripada Potifar. Dia apa saja dikatakan segala sesuatu, tidak ada yang bisa tanpa sepengetahuan Yusuf. Hanya satu, istrinya saja yang tidak boleh dikasih. Dan itu menghargai pernikahan daripada tuannya. Dosa seperti hawa nafsu seksual, bagaimanapun itu merupakan buah dari kesombongan. Karena pada dasarnya dosa seksual itu atau dosa-dosa hawa nafsu itu adalah dosa kesombongan. Dosa yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Mengeksploitasi, memanfaatkan, memperdaya orang lain untuk tujuan dirinya kan, kepuasan dirinya. Dan ada satu orang teman saya yang selalu mengingatkan, dosa ini enak cuma 10 menit. Tapi sengsaranya seumur hidup. Hati-hati dengan ini. Ini adalah sikap narsistik yang dipuaskan, yang berusaha terus dipuaskan, dan akhirnya memakai orang lain, memanfaatkan orang lain. Ini nafsu, ini syahwat sebenarnya. Tetapi kesombongan itu selalu lebih kuat daripada kerendahan hati di luar. Namun pada kenyataannya tidak. Jadi kan ada yang merasa gini, orang sombong itu selalu seperti menindas orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang kelihatannya mengalah, orang-orang yang kelihatannya tidak mau membalas. Kelihatannya mereka kuat, mereka begitu hebat, tetapi sebenarnya tidak. Karena kerendahan hati itu jauh lebih kuat daripada kesombongan. Seperti surga lebih kuat daripada neraka. Salib lebih kuat daripada kekuasaan orang-orang Romawi. Kebangkitan lebih kuat daripada kuasa dosa dan maut. Kuburan. Dengan cara yang sama, syukur lebih kuat daripada hawa nafsu. Dan melayani roh yang rendah hati lebih kuat daripada roh yang mengeksploitasi, yang menindas dan memperdaya. Semakin kuat rasa syukur kita hadir dalam diri kita, semakin kita itu tidak rentan
dengan dosa. Kembali lagi, kalau hati kita penuh meluap dengan ucapan syukur, nggak ada ruang tersisa untuk kita bisa memanjakan kedagingan kita. Itulah sebabnya mengapa Alkitab itu begitu banyak berbicara tentang ucapan syukur. Ibrani 12 ayat 2 berkata, orang-orang yang bersyukur telah mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Menyadari bahwa banyaknya kasih karunia yang kita terima saat ini. Ucapan syukur mempercayai Dia untuk menutupi segala dosa dan yang memperbaiki masa lalu kita dan yang meyakinkan kita untuk kebaikan. Ucapan syukur akan membuat kita mencari semua yang kita butuhkan besok di dalam kekekalan. Jiwa yang belajar untuk merasa puas di dalam Tuhan dalam situasi apapun, itu ucapan syukur. Jiwa yang paling tidak rentan terhadap pencobaan, terhadap godaan, khususnya pencobaan untuk menjadi tamak, untuk mendapatkan apa saja, mau semuanya dia raup buat dirinya sendiri. Ucapan syukur menahan semua itu untuk tidak masuk dalam diri kita. Jadi sobat Lexio Divina yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau gitu memupuk rasa syukur untuk menjadikan ini strategi inti kita melawan dosa dan melawan godaan. Dalam kelompok-kelompok kecil, baik itu di kelompok pemuritan, cool, kelompok sel, net group, live group, apapun namanya. Jadikan ini sebagai cara untuk kita saling bertanggung jawab untuk bersyukur. Kolose 3:15 itu, bertanggung jawablah untuk kita saling bersyukur satu sama lain. Dan bukan karena ini sebuah kewajiban, bukan. Tetapi untuk kita bisa mengekspresikan ucapan syukur kita itu tanpa rasa malu. Sekali lagi, karena ini adalah sebuah disiplin, tidak bisa dilakukan satu hari. Ini harus dilakukan secara terus-menerus. Memupuk rasa syukur tidaklah mudah, tidak mudah. Di tengah-tengah dunia yang menekan dan penuh dengan intrik, penuh dengan kata-kata caci maki, di situ kita mesti bersyukur. Di tengah-tengah keadaan di mana ada ketidakadilan, ada seperti berat sebelah. Kok kayaknya orang sana lebih enak, kok kita di sini sengsara, kita habis-habisan. Kenapa mereka enak-enak? Mereka melanggar hukum tidak dihukum, tapi kita di sini harus terus taat dan bagaimana? Itu sepertinya bagaimana kita bisa bersyukur dengan situasi seperti itu? Tetapi puji Tuhan bahwa bantuan itu tersedia untuk kita yang mau melakukannya. Tidak ada, saudara, sahabat Lexio Divina yang dikasih Tuhan, saya tidak akan memberikan 1 langkah, 2 langkah, 4 langkah bersyukur. Enggak. Karena kembali lagi ini adalah kebiasaan yang harus kita bangun. Tetapi yang saya belajar adalah ini. Mari kita melatih mata kita untuk melihat anugerah Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, di sekitar kita, atau bahkan di dalam lingkungan kita. Di mana? Mari kita lihat anugerah Tuhan dalam segala keadaan. Sehingga kemudian kita bisa melihat, oh, ini loh tangan Tuhan ada di sini. Saya selalu melihat bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam perjalanan sejarah peradaban manusia. Dan saya selalu mencari di mana tangan Tuhan, di mana anugerah Tuhan, di mana redemptive purpose of God sebagai bentuk kedaulatan Tuhan di dalam area itu. Di mana redemptive purpose of God lewat COVID-19. Sewaktu kita menemukan itu, maka ini akan menjadi sebuah ucapan syukur bahwa Tuhan tidak pernah lepas kendali. Dan kebiasaan yang kita bangun tiap hari ini akan terus-menerus berangsur-angsur, bertahap, akan tumbuh dan terakumulasi minggu, bulan, tahun, sehingga kemudian menjadi bagian dari diri kita seiring dengan waktu. Dan itu memang sepadan dengan usaha kita. Bersyukur adalah salah satu bentuk kasih kita yang paling kuat, yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita alami. Ini kasih Tuhan yang bisa kita alami, yang bisa kita nikmati. Jauh, sekali lagi saya katakan, lebih kuat dari hawa nafsu. Jauh lebih kuat daripada kesombongan, yang merasa hebat kalau dia bisa berdosa. Semakin tumbuh rasa syukur kita dalam diri kita, pertama, semakin banyak kesehatan rohani yang akan kita nikmati. Tapi juga semakin sedikit ruang buat dosa masuk dalam hidup kita. Sahabat Lexio Divina yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur. Bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Bapa di surga, aku berdoa, kiranya sahabat-sahabat Lexio Divina yang mendengar tayangan ini akan
melatih mata kami untuk melihat anugerah Tuhan, karya penebusan dan kedaulatan Allah di dalam setiap keadaan yang kami alami. Sehingga tidak ada satupun ruang untuk kami berkeluh kesah, untuk kami marah, untuk kami menjadi kecewa, untuk kami menjadi kesal dan ngedumel dan menghakimi. Tetapi kembali lagi, kami akan berkata, terpujilah Tuhan yang tidak pernah lepas kendali dan matanya tertuju kepada orang, yang hatinya terpaut kepada Allah dan akan siap untuk mencurahkan kuasanya kepada setiap kami yang ada dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi kami Tuhan sekali lagi dengan ucapan syukur. Terpujilah Engkau yang sudah menyediakan kepada kami kemampuan untuk bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.